Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meredukan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini tanggal 9 Agustus 2020 kita akan mengadakan ibadah kebaktian secara transisi. Adapun warta yang akan perlu kami sampaikan kepada jemaat sekalian. Yang pertama, kebaktian minggu ini masih dilaksanakan secara online dengan memakai liturgi transisi dari online ke offline. Liturgi ini akan kita pakai saat ibadah offline dapat dilaksanakan. Yang kedua, persembahan dapat diberikan sesudah ibadah, jadi tidak ada dalam liturgi. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan diserahkan ke gereja, atau ditransfer ke rekening gereja, atau melalui QRIS GKI Gereformate. Yang ketiga, demikian warta yang kami sampaikan dan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendengar panggilan untuk beribadah pada hari ini. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kita bernyanyi dari PKJ 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Bernyanyilah
Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Minggu ini ibadah kita masih kita jalani secara online dan tema dalam ibadah ini adalah percayalah. Jemaat kasih Tuhan, dalam segala kejenuhan dan juga ketidakpastian dalam masa pandemi COVID-19 ini dan juga begitu banyak permasalahan hidup yang kita hadapi pada saat ini, kita terus diajak untuk tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah permasalahan-permasalahan yang ada semakin membawa kita kepada sebuah kesadaran hanya dalam pertolongan Tuhan kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Walaupun saudara kita tidak dapat melihat bagaimana karya Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menopang dan menyertai kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu
Jemaat dikasih Tuhan, kita sadar hidup kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, dalam menyadari kasih Tuhan kepada kita, marilah dalam kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengakui dosa-dosa kita datang kepada Tuhan dalam segala penyesalan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi, kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami akan dosa-dosa kami. Sungguh kami sadar ya Tuhan, betapa lemahnya kami dan seringkali kami jatuh di dalam pengakuan dan dosa yang kami akui itu juga. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu, ampunilah kami. Berikan juga kami kesempatan untuk kami terus memperbaiki hidup kami, sehingga hari demi hari kami dapat terus diubahkan dalam belas kasihan-Mu. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada setiap kita yang telah mendapatkan belas kasihan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah dalam menuntun hidup kita untuk terus hidup di dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan. Berita anugerah dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan bernyanyi perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergembar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergembar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuntun dan sertailah kami ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami sadar betapa lemah dan bodohnya kami, dan juga di tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak hal yang
membuat kami ragu dan juga buat kami jenuh dengan segala tantangan, persoalan, dan informasi-informasi yang semua kadang membingungkan kami. Tuhan, kami mohon bimbing kami dan berikan kami pencerahan dan berikan kami kebenaran hingga kami dapat terus berjalan dalam iman percaya kami kepada Engkau. Sertai kami ya Tuhan dan juga sertai hamba-Mu, tuntunlah kami semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara, tema renungan kita pada saat ini yaitu percayalah. Kata percayalah saat ini, saudara, bisa mendatangkan kebaikan, tapi bisa juga, saudara, membuat kita gelisah, takut, bahkan bisa tertipu yang bisa mengakibatkan kita sakit atau rugi atau meninggal dunia. Saudara, saya punya kayu ya. Nah, ini ada kayu, saudara. Kayu ini kayu hutan ya. Umurnya konon katanya sudah ratusan tahun ya, kayu ini. Dan saudara, kayu ini kalau diolah, masukkan ke air begitu ya, terus direbus secukupnya dan juga dengan panas yang secukupnya dan juga dengan ukuran air secukupnya, dan kita juga minum secukupnya, kita bisa bebas dari virus
virus COVID-19. Bagi yang sakit, kalau minum air rebusan kayu hutan dan yang sudah ratusan tahun ini bisa sembuh. Apapun sakitnya, termasuk virus, termasuk COVID-19, saudara bisa sembuh. Saudara percaya? Percaya, Pak? Kalau orang sudah terdesak, kalau orang sudah bingung, kalau orang sudah takut, apa saja pasti percaya. Ya sudah, karena apa? Ada kalimat atau informasi ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk apa? Virus COVID-19. Maka saudara, kita pernah membaca seorang dukun, ya, atau kalau mau kita pakai bahasa yang lebih ilmiah, orang pinter katanya, ya, bisa menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Setelah didatangin pasiennya, apa yang terjadi saudara? Malah dia jadi terpapar virus COVID-19, ya. Saudara, pada saat ini di dalam segala kebingungan, kejenuhan, dan juga banyak sekali informasi-informasi, obat inilah, ramuan inilah, cara inilah yang bisa membebaskan, menyembuhkan, atau membuat imun kita menjadi lipat ganda atau 100 kali lipat bisa ada, sehingga kita tidak perlu vaksin, bisa kebal dengan virus itu. Dan juga termasuk saudara, katanya ada tumbuhan, ada kayulah yang bisa buat orang terbebas dari virus COVID-19 ini. Ketika orang mulai takut, ketika orang bimbang, ketika orang sudah paranoid dengan virus itu, apa saja yang diberitahukan, percaya. Percaya saja, coba beli. Walaupun saudara, belum ada pembuktian atau apapun yang bisa dijadikan pengalaman dalam proses kesembuhan itu. Bangsa kita pun sekarang sudah mengimpor vaksin, itu pun masih harus mendapatkan kajian lagi, diuji coba sampai berapa bulan, saudara. Apalagi dengan kayu yang katanya. Jadi jangan percaya, saudara. Apalagi kalau yang mempromosikan pendeta lagi, ya. Apa hubungannya kayu, virus sama pendeta? Oh, jauh, ya. Jauh banget. Saudara, untuk kita bisa percaya baik dalam situasi kita pada saat ini, saudara, bukan hanya sekedar kita mendapatkan informasi lalu percaya begitu saja. Tidak. Apa yang menjadi perhatian kita, saudara, di dalam mempercayai atau kita punya kepercayaan itu bukan pada beritanya, tapi siapa yang menyampaikannya itu. Pengenalan kita kepada yang kita percayai itu. Saudara, kalau kita lihat dalam bacaan kita, para murid bukan pertama sekali berjumpa dengan Kristus. Mereka sudah mengikuti Kristus sekian lama, lalu menyaksikan ada banyak hal, ada banyak mujizat-mujizat yang mereka saksikan. Dan saudara, ketika peristiwa yang kita lihat pada saat Yesus menyuruh murid-muridnya lebih dahulu menyeberang dengan memakai perahu, dia tidak ikut dengan murid-muridnya. Dan saudara, kisahkan di sana terjadi angin sakal. Dan para murid ketakutan, saudara. Dan ketika Yesus menghampiri mereka, saudara, kita lihat bagaimana para murid sudah kehilangan pengenalan akan Kristus sehingga mereka berseru, itu hantu. Rasa takut yang luar biasa membuat mereka, saudara, melihat sesuatu yang datang dari laut itu
seperti hantu dan mereka mengenalnya itu hantu. Rasa takut yang luar biasa. Dan memang saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, siapa yang bisa berjalan di atas air kalau bukan hantu? Dan dalam pemikiran mereka, dalam ketakutan mereka, dalam situasi mereka, secara gambaran hantu itulah yang melekat dalam pikirannya. Ketika mereka hanya melihat situasi dalam hidup mereka, tidak lagi bisa merasakan dan menyadari akan ada Yesus Kristus yang datang. Baru saudara, setelah Kristus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan saudara, ketika mereka pun saat bersama-sama dengan Kristus, mereka mengenal yang datang itu bukan hantu, tapi Yesus Kristus. Dan saudara, berubah. Mereka menyebut Kristus bukan lagi hantu, bukan lagi guru, tetapi ada pengenalan yang semakin dalam ketika mereka berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, ada pengenalan yang semakin mendalam ketika mereka tidak menyebut lagi Yesus sebagai hantu karena rasa takut, dan mulai tenang. Bisa saja mereka kata, oh ternyata guru yang datang. Tapi pengenalan mereka semakin dalam ketika mereka menyebut sesungguhnya engkau anak Allah. Itu tidak pengenalan yang terjadi hanya dalam logika dan pemikiran, tetapi dari iman, kedalaman hati yang mengenal pribadi Yesus Kristus. Kristus sebagai apa? Anak Allah. Setelah kita lihat bagaimana perubahan pengenalan itu dari pikiran mereka, dari situasi yang membuat mereka takut. Mereka mengenal orang yang datang, yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Tapi ketika semakin dekat dan mereka semakin merasakan dan semakin mengenal, yang datang itu bukan hantu, tetapi Kristus. Dan mereka mengatakan, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Saudara, kita lihat bagaimana perubahan. Penyebutan itu tidak hanya sekedar perkataan saja, tetapi perubahan itu terungkap dari apa? Keyakinan yang semakin mendalam terhadap pribadi itu. Saudara, itulah kepercayaan. Itulah iman. Kita tidak dibawa kepada peristiwa-peristiwa itu saja, informasi-informasi, situasi yang ada, tetapi pengenalan akan pribadi, pengenalan akan Allah yang mendalam, yang membuat para murid tidak lagi ragu dan takut dengan situasi yang ada, karena mereka berkata, engkau adalah anak Allah. Saudara, kita diajak untuk percayalah, karena situasi ini tidak membawa kita kepada pengenalan akan virus dan juga persoalan-persoalan dunia ini, tapi saudara, membawa kita kepada siapa? Kepada Kristus. Bukan hanya sekedar saudara kita sembuh dari sakit atau kita terbebas dari virus, atau bukannya sekedar saudara kita bisa bertahan dengan permasalahan yang ada pada saat ini. Karena toh juga semua orang selagi dia hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang tidak bisa sakit. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Semua orang pasti mati. Lalu apa bedanya, saudara? Tinggal sekarang bagaimana situasi ataupun persoalan-persoalan yang ada pada saat ini. Apakah menjauhkan kita dari Tuhan, atau mengubah pikiran kita, mengubah iman kita selalu berkata tidak ada lagi Tuhan, dan pengenalan kita akan Tuhan selama ini menjadi kabur, menjadi bias,
dan akhirnya kita ragu. Seperti Petrus ketika pertama kali dia berkata, kalau engkau itu, panggillah aku. Aku akan berjalan menghampiri engkau. Dan Yesus berkata, datanglah. Dan Yesus mengundang Petrus, datanglah. Dan Petrus turun, saudara. Dia yakin itu Kristus. Keyakinan itu membuat dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai merasakan, iya ada angin, ada sesuatu yang membuat dia takut kembali. Saudara, dia mulai meragukan, betulkah itu Kristus? Hingga dia terjatuh. Dan saudara, dia berteriak karena dia tenggelam. Dan dia kembali mengungkapkan pengenalannya, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus mengangkatnya, memegang tangannya dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Artinya di sana, saudara, kenapa engkau ragu? Awalnya engkau begitu yakin kau mengenal aku. Tapi kenapa sekarang ketika angin sakal itu mulai menempa engkau, kenapa engkau bimbang? Artinya saudara, mengapa pengenalanmu akan aku berkurang? Dan engkau masih begitu kuat dihantui oleh situasi itu. Saudara, percayalah, membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan menjauhkan kita dari virus, bukan melepaskan kita dari permasalahan yang ada, tetapi semakin mendalam kita mengenal siapa itu Kristus. Lalu yang kedua, saudara, ketika para murid melihat apa yang terjadi pada saat Kristus ada bersama-sama dengan mereka, mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Pengalaman ini semakin memantapkan mereka. Iya, engkau adalah anak Allah. Pengalaman itu memberikan saudara peristiwa yang membangkitkan gairah mereka untuk apa? Berani untuk mengungkapkan, menyatakan dan mempercayakan hidup mereka kepada Kristus. Tidak ada lagi keraguan. Mujizat-mujizat yang mereka lihat, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang sakit, saudara, itu bukan hanya sekedar suatu peristiwa yang terjadi untuk orang lain bagi para murid. Tapi saat ini mereka mengalaminya sendiri. Pengalaman itu memantapkan keyakinan mereka kepada Kristus. Saudara, sampai saat ini kita masih dipercaya Tuhan dengan kita diberikan kehidupan. Kalau sampai saat ini saudara kita masih bisa beribadah walaupun belum di gereja, tapi di rumah kita masing-masing. Saudara, kalau sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas, itu berarti saudara, Tuhan masih mempercayakan kehidupan itu bagi kita. Dan pengalaman ini memberikan kemantapan dan keyakinan bagi kita untuk kita terus berkarya, untuk kita terus menjalani hidup dengan apa? Keyakinan, bukan lagi dengan keraguan, bukan lagi dengan bimbang, bukan lagi dengan kecemasan, tapi saudara, kemantapan kita kalau Tuhan menolong kita dari pandemi COVID-19 mulai dari awal Februari sampai saat ini. Dan saudara, kalaupun di antara kita sudah ada yang pernah terkena oleh virus ini dan kita bisa sembuh, walaupun ada saudara kita yang juga mengalami hal yang sama dan kita mendoakan dan mereka sembuh, marilah saudara, pengalaman ini bukan membuat kita menjadi ragu ataupun takut, tapi biar pengalaman itu membuat kita semakin yakin, semakin mantap untuk mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada siapa? Kepada Kristus. Saudara, jangan mudah mempercayai informasi-informasi kayu ini bisa menyembuhkan, cara ini bisa menyembuhkan.
saudara kita lihat kebenarannya. Pengalaman kita, pengalaman orang lain, informasi-informasi yang ada. Pengalaman yang dialami oleh para murid membawa mereka kepada sebuah kebenaran. Kebenaran yang mereka akui, engkau adalah anak Allah. Ketika mereka melihat kebenaran itu ada di mata mereka dan di hadapan mereka. Saudara, pengalaman-pengalaman yang kita jalani bersama-sama membuat iman kepercayaan kita bukan hanya sekedar percaya saja. Terus bagaimana penjelasannya? Anda tahu? Tidak, saudara. Kristus memberikan kebenaran itu. Kebenaran itulah menjadi fondasi dari iman percaya kita. Firman Tuhan membangun iman kita, membangun kepercayaan kita bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi saudara suatu bangunan kehidupan yang kokoh, yang terstruktur dengan apa? Kebenaran-kebenaran yang kita lihat melalui pengalaman iman tokoh-tokoh Alkitab, melalui pengalaman-pengalaman kehidupan kita, melalui situasi pada saat ini. Semakin mengokohkan iman kita karena kebenaran itu yang dinyatakan dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Saudara, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus, bukan supaya kita hanya sekedar lepas dari persoalan, tidak. Tapi kita mempercayakan hidup kita supaya semakin banyak kebenaran yang kita dapatkan dan kita yakini dan membawa kita kepada hidup yang lebih berarti, lebih berharga. Jangan cepat putus asa, jangan ragu, jangan takut, tapi juga jangan lepas kendali hingga kita bisa percaya begitu saja kepada semua hal, tidak. Ada kebenaran, ada tuntunan Tuhan, ada Roh Kudus yang membawa kita kepada pilihan-pilihan hidup yang tepat, yang benar, dan membawa kita kepada hidup yang lebih berarti dan bermakna. Amin. Saudara, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan juga nanti sekaligus kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tidak kami pungkiri Tuhan, kami takut, kami ragu, dan juga ada banyak hal yang membingungkan kami dengan situasi yang kami jalani pada saat ini. Tapi kami bersyukur pengalaman hidup kami berjalan bersama dengan Engkau semakin meneguhkan, semakin meyakinkan kami. Engkaulah Tuhan, penolong kami. Engkaulah Allah yang hidup, yang menyertai dan menuntun kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami hingga kami dimampukan melalui berbagai peristiwa hidup yang kami jalani pada saat ini. Biarlah semua keraguan, ketakutan, dan juga persoalan-persoalan yang terjadi yang kami alami pada saat ini semakin membawa kami pada perjumpaan, pengenalan akan Kristus, dan juga pendalaman akan kebenaran firman Tuhan yang mengokohkan hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk persoalan-persoalan pribadi kami pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk persoalan-persoalan yang kami hadapi saat ini. Engkau Tuhan yang menolong dan menyertai kami sehingga kami dapat melaluinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Kau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga yang memberikan hikmat dan berkat kepada saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang mendewasakan dan juga melimpahkan berkat dan kesehatan atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam penanganan penyebaran virus COVID-19 ini. Kau juga Tuhan menyertai instansi-instansi yang terkait dalam penanganan
virus COVID-19 ini, Kau Bapa yang menolong sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik pula. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami, memberikan kecukupan dan kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan itu, dan kami berikan persembahan kami sebagai keyakinan kami, kepercayaan kami akan kasih Tuhan yang menopang dan menjaga kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri. Marilah kita bersama memujikan PKJ 241. Tak ku tahu kan hari esok. Bukan suryaku
Saudara, ibadah kita telah usai dan dalam setiap permasalahan hidup yang kita jalani, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.